Shalom, salam sade, salam merah, salam weekend hari Sabtu. Hari ini pakai merah lagi bajak laut. Ini ada komen minta bahas di Indo lagi marak ya. Menjelang ini kan ini bulan Agustus ya, 2 minggu ke depan, 15 hari lagi itu hari kemerdekaan. Banyak yang nggak naikkan merah putih, malah kibarkan bendera bajak laut ya, si Jelly Roger ya, bendera Jelly Roger, One Piece ya. Ada kau bahas kenapa ya, nanti kita bahas dikit ya, sebelum di weekend agak santai, beberapa hal kita bahas ya. Tapi sebelum itu kita pantau market dulu, market yang drop lagi semalam ya, udah kita perkirakan sih, makanya kemarin saya bilang ini masih bisa drop ini. Lihat dia punya ini. By the way, sekarang saya buat video posisi market cap turun 2% dibanding kemarin, yaitu di 3,7 triliun ya. Volume tadi pagi itu waktu dia naik itu, waktu dia buangan gitu ya, kelihatan banyak yang masuk juga. Sempat volumenya tembus lagi ke 200 billion, tapi terus mungkin ada yang scalping cepat, dapat mungkin cabut ya. Ini agak drop balik, masih volumenya positif hijau 7,1%, 7,2 lah ya. Tadi pagi lebih ini, sebelum tutup daily candle-nya lebih tinggi lagi. Ini sekarang agak drop, mungkin ada yang, kalau ini kelihatan yang TP scalping ya. Tapi kalau yang swing ya belum dengan harga begitu kan. Jadi, tadi pagi masih 200 bilionan, ini sekarang 191,3 billion volumenya ya. Nah, seperti kemarin udah saya bilang, ini dia dominasinya udah kelihatan akan tembus lagi ke 61, entah 61,1 atau 61,2 kan. Kemarin saya ternyata benar kan, udah di 61,2. Maka kemarin itu saya udah lihat ini ya. Makanya untuk swing jangan dulu saya bilang. Karena kalau Anda yang swing, Anda short, ya nangkap pisau jatuh kondisi ini. Dari 3 hari ini, kalau yang udah duluan masuk, ya nangkap pisau jatuh. Karena dia lebih drop lagi, ya kan? Fear and Greed posisi netral di 51. Altcoin Season di 37/100. Nah, sekarang saya buat video posisi BTC di 113,966, hijau tipis dibandingkan tadi daily-nya nutup ya. Ethereum juga drop 4,3% ya, hampir 4,5%, yaitu ETH sekarang di 3.526. XRP juga semalam agak dia drop ke $2.90. Ternyata semalam dia agak lumayan drop karena kemarin tanggal 1 Agustus itu dia ada unlock XRP, tapi setelah unlock dia balik lagi ke $3. Lumayan cukup kuat, tahan badai XRP ya. Cepet dia udah mantul balik, tadi pagi sempat $3.02 kalau nggak salah. Nah, ini sekarang saya buat video posisi di $2.99 ya, let's say $3 ya. Setelah unlock dia cepet dia balik ke atas. Terus Fax semalam dia kok bisa ambil after, bilang jangan ya, lebih drop lagi kan. Udah 21. Kemarin dia masih $23 sekian, ini sekarang $21.71. Yaitu Avalanche juga tanggal 15 ini ada unlock, jadi pasti udah pas lagi merah pada lepas barang dulu gitu.
akun mereka mendekati unlock ya. Saw semalam yang saw masyarakat hijau tebal ya dengan data yang keluar. Nah, kalau kita lihat semalam datanya itu jelek ke market, langsung saham kena banting merah padam dan dolar melemah balik ya. Dolarnya kemarin udah 99 poin berapa tuh waktu saya buat video, dia drop balik, tutup di 98,9 ya, dolar indeksnya. Dan semalam nutupnya untuk Dow Jones juga merah padam, drop 542 poin, S&P 500 juga 101 poin atau 1,6%. Nasdaq yang lebih lumayan drop 472 poin, 2,2%. Lumayan nutup merah padam. Nah, yang hijau tebal saw emas mantul balik dengan ininya melemah drop. Nah, yen juga gitu ya. Kemarin yen kan udah melemah ke 150,1 atau 0,2 kemarin itu. Nah, semalam itu dolar langsung drop melemah dan goldnya yen menguat balik. Yen akhirnya nutup lumayan volatile juga yen. Dari 150 drop ke tadi nutup 148,1 ya. Begitu juga gold saw ya, hijau tebal sampai 71 dolaran kok nggak salah ya. Mantul hijau tebelan. Nah, kemarin saya ragu, maka lihat datanya ragu nggak ambil. Kok kemarin saya trading saw ya kena tendang juga gitu. Ternyata semalam NFP-nya jauh di bawah forecast ya. Forecastnya 106.000, justru NFP-nya cuma 73.000 drop. Begitu juga dia punya private NFP juga drop. Nah, unemployment rate-nya benar naik 4,2%, angka pengangguran naik lagi 4,2%. Terus dia punya PMI, manufacturer PMI juga raport merah drop ya, ISM manufacturer drop gitu. Terus Michigan 1 years inflation-nya naik di atas forecast ya, yang 5 years turun ya. Nah, terus Michigan consumer expectation juga drop. Jadi data ekonomi semalam itu jelek. Atlanta Fed GDP now dalam 3 hari drop lumayan loh. Ini juga mungkin agak ngefek, maka dolar melemah gitu. Dan gold langsung hijau tebal ya, dengan data yang semalam kelihatan. Nah, kalau dilihat data semalam itu, ini Trump akan tekan lagi si Fed untuk cut rate nih. Ini kalau lihat data yang semalam keluar, ini harusnya cut rate ini. Nah, kita lihat nanti lah gimana ininya ya. Nah, terus ada yang komen, kok udah bisa masuk swing belum ini? Let's see. Kalau saya pribadi belum pengen, saya masih lihat. Let's see di besok Minggu ya, menjelang ini kayaknya volume masih bisa drop lagi ya. Jadi kita lihat, tunggu. Andai kata besok malam, Minggu malam gitu, kalau dia nggak gimana drop ya, kalian pengen cicil dikit ya boleh, tapi jangan all in. Karena gini, agak rawan juga, karena saya lihat, saya baca berita tadi pagi, ini Trump juga dia sweeping tarif lagi. Jadi reciprocal tarif itu yang udah deal itu, yang kemarin dia itu belum aman. Jadi dia sweeping lagi, dia
ini lagi ya, dealnya. Terus yang kalau mungkin hubungan dengan Rusia gimana, ini dia akan recheck lagi. Jadi kalau nggak salah tanggal 7 Agustus mulai dia ini lagi sweeping tarif gitu. Nah ini juga agak ini, dan mulai memanas lagi antara Amerika ya. Mantan Presiden Rusia Medvedev juga nantangin ya untuk nuklir. Nah Trump sendiri udah ini suruh pindahkan nuklirnya itu, ancang-ancang mau dikirim kemana itu. Jadi ini juga agak memanas ya kondisi antara Amerika sama Rusia ya. Ini juga salah satu yang agak kita harus perhatikan. Tapi kita lihat awal dulu lah. Ini tanggal 7 ini kabarnya Trump mulai mau sweeping tarif lagi gitu. Nah ini yang agak ini, karena market sekarang ini lebih perhatikan ke Trump sama Mbak Jerome. Kalau Trump susah itu market langsung reaksi. Juga sama Mbak Jerome Powell ya, itu dua. Jadi kita tetap harus agak perhatian. Tapi malam ini besok malam lihat nggak gimana drop lagi, volumenya nggak terlalu turun, ya boleh coba kalau pengen cicil gitu. Tapi koin yang ada event misalnya ya, dan juga yang agak kuat lah. Jangan ada event kayak Starnet itu nggak ada yang mau sorong, walaupun event besar kelihatan paus-paus tuh udah nggak tertarik gitu, justru buang barang ya. Jadi ya santailah untuk market di Sabtu ini. Kalau saya pribadi hari ini libur, nggak pengen scalping, nggak pengen apa, santai dulu sambil lihat dia mau turun ke berapa ya. Ini BTC bisa aja dia drop balik. Jadi kita lihat dulu lah, tunggu. Tapi paling nggak lihat di ini weekly-nya. Kalau saya sih nunggu weekly-nya gitu. Ya. Ini kenapa kemarin saya bilang ini kelihatan masih bisa drop ini itu, justru saya kalau lihat dari candle daily ini itu ya atau monthly kelihatan mungkin akan sideways, tapi justru saya lihat di weekly-nya kemarin itu ini kayaknya dia ada sinyal kelihatan mau drop gitu. Makanya saya bilang agak hati-hati, jangan swing, ini kayaknya mau turun gitu. Nah ini juga saya nunggu weekly-nya juga nanti nutup kemana gitu. Jadi saya nggak buru-buru untuk masuk sih ya, masih pantau juga dengan beberapa isu lah. Terus juga ya kita nggak tahu weekend ini, kadang antara Sabtu Minggu karena nggak ada market, si Trump ini kadang akan umumin sesuatu gitu ya. Dia sering itu, entah di Sabtu di Minggu dia umumin hal penting, nanti begitu buka market, nah market reaksi gitu. Jadi ya santai, kita tunggu dulu. Nah jadi kita bahas dikit. Ada yang minta bahas soal ini. Bendera Jelly Roger kah? Janganlah. Jadi saya gini, buat ini ya siapapun ya, entah ada yang Cuan Army nonton sini, walaupun kecewa sama pemerintah menjelang 17 Agustus, ya bendera kita tuh jangan diganti, nggak boleh diganti. Tapi kalau bentuk kecewa, mau protes, sarkas gitu ya, ya pampangkan bendera Indo merah putih, terus didampingi ini bendera Jelly Roger. Nah itu istilah cynical. Cynical itu kirim message ke pemerintah, ya kan? Rakyat kecewa, itu kan bendera bajak laut. Rakyat ngerasa dibajak sama pemerintah, itu kan message-nya begitu. Kan kelihatan sekali, ya kan? Tapi agak lucu saya lihat berita, ada yang ini berita
interview si Dasko kan, Dasko bilang, oh ini ada mungkin terlibat asing sengaja, ini itu dia nggak ingin Indonesia maju. Itu bullshit lah Dasko, yang gitu-gitu nggak usah. Ini kelihatan sekali lah. Ini bentuk, bagi saya bukan asing, ini bentuk rakyat kecewa. Ya, rakyat kecewa belakangan ini dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat, ya kan? Misalnya Pak, dari segi pajak, ya kan? Tanah nganggur disita kalau nggak digarap. Jadi udah ngawur-ngawur kebijakan yang dibuat selama ini yang tidak pro rakyat sama sekali. Justru rakyat merasa sila kelima Pancasila itu dibajak sama kalian pemerintah sekarang, ya. Jadi ini Dasko harus wake up loh gitu. Ini saya kasih bukan asing terlibat, oh menurut intelijen, nggak usah, ini nggak usah dilihat intelijen, kami yang pantau dari luar aja ngelihat ini bentuk apa, bentuk kekecewaan rakyat gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang belakangan ini dibuat yang tidak pro rakyat, justru membajak rakyat. Makanya dibuat bendera One Piece itu sarkas gitu. Itu rakyat sinikal ke pemerintah, kecewa. Ini masih nyindir rakyat. Ya, itu masih bagus gitu. Coba kalau nanti rakyat di luar lebih expect ini nanti, ya kan bahaya. Ini masih sindir, jadi buat saya sih bukan soal asing, ini tuh nggak seperti si Dasko ngomong lah ya. Saya sih ini bentuk kekecewaan jelas sekali dengan PPATK yang frozen ya, yang belum jelas, udah frozen, prosesnya lama lagi, hampir 20 hari misalnya baru proses, ada yang bilang sebelah. Jadi orang kalau lagi butuh dengan kondisi begini ya kan, Anda lihat orang banyak kehilangan pekerjaan, pengangguran naik, orang butuh kerja, butuh pemasukan, bukan butuh dipajakin, ya kan. Nah, jadi satu hal lagi, saya bukan soal pro, kita lihat satu sisi ya, saya justru suka Prabowo belajar sama Trump gitu ya. Kalau lu jangan omon-omon, oh saya cinta rakyat. Jadi kebijakan yang dibuat belakangan ini bukan cinta rakyat, justru bajak rakyat gitu, ya kan. Jadi ya saya itu pendukung waktu ini, agak kecewa sih, sempet colok dia kan. Kalau lihat pejabat-pejabatnya sekarang buat ini ya, termasuk Sri Mulyani ya, dulu kita bangga lihat dia ini kan bisa setara, bisa, tapi belakangan Menteri Keuangan satu ini juga kasihan juga. Lihat kondisi Bu Sri, jangan terus majakin rakyat. Ini kayaknya Sri Mulyani juga udah terkoneksi dengan kaum globalis, hampir sama kebijakan dia dengan, kelihatan tuh pola-pola Eropa ya, itu majakin rakyatnya, terus sistem keuangan juga belakangan nanti kalian ke CBDC kayaknya, gue lihat kalau terus secara si Sri Mulyani ini ya, dulu siap lihat dia kerja ya bangga Bu, tapi belakangan lihat ini, wah sama aja lah, ini udah disetel globalis juga kayaknya gitu ya, Sri Mulyani. Jadi banyak hal lah harus ditinjau, berbagai kekecewaan rakyat tuh harus didengar gitu ya kan, bukan di ini. Dan satu lagi, kebebasan ya kan, ini juga sampai hari ini saya nggak lihat si Prabowo ada statement, ada sesuatu untuk dia roba kebebasan beribadah ya kan. Dalam sebulan ini berapa banyak itu komunitas Nasrani di persekusi ya, kasus intoleran. Dan lucunya lagi, ada yang bela lagi pejabat atau apa, gue nggak tahu lah, gue pusing lihat ini sistem hukumnya gimana, makin nggak jelas ya kan. Menteri agamanya ini itu pokoknya ngawur lah. Jadi ya rakyat protes. Ini satu lagi, ini harus diperhatikan, Prabowo kalau nggak tanggapi serius masalah intoleransi ini, itu perpecahan akan makin dalam jurang gitu. Itu akan sila ketiga akan retak, pecah itu persatuan Indonesia ya. Dia kalau masih nggak suara, masih nggak ini,
Karena saya tahu, nah ini saya agak bahas dikit lah ya. Karena saya dulu di Amrik, saya banyak bergaul sama anak-anak timur, teman saya banyak anak-anak timur banyak kecewa sekali gitu. Malah ada yang ngobrol, saya ngobrol gitu, ya mereka kalau bisa, kalau lihat begitu terus, intoleransi, mereka justru pikiran mau merdeka gitu, ya kan, mau buat perlawanan juga gitu. Ini Prabowo harus wake up. Saya harap kalau entah siapa orang dalam ada yang nonton video saya Cuan Army yang terlalu antek Prabowo, sampaikan wake up, harus tahu gitu ya. Dengan kondisi sekarang itu perhatian dikit lah sama rakyat. Kondisi saat ini Anda lihat tuh Trump, walaupun dia ngehek-ngehek, dia tekan negara lain, tapi dia rakyatnya di ini ya kan, dipajak, diringanin, dikurangin. Ya kan, dia tahu kondisi sulit, disuntik dana. Nah, gimana dia ini? Di situ saya salut Trump, walaupun dia ngehek-ngehek amanah, tapi nasionalisnya itu baru bener tinggi, bukan omon-omon. Memang dia kerja untuk rakyat gitu. Itu satu saya salut gitu. Bukan ngomong demi rakyat begini gitu, tapi rakyat terus di-squeeze, dipajakin. Udah tanah nggak ini disita, bank nggak aktif, orang bisa pengen simpen, entah banyak tuh. Indonesia kan suka begini, entah mereka kerja di luar. Saya jujur sebenarnya ada, tapi nggak banyak duit. Saya nggak pusingin lah mau dia frozen, sisa kurang dari 1 juta. Saya dulu kadang ada account, kalau pulang Indo kadang saya pakai cuma aktif gitu dikit. Jadi kalau saya nggak pulang Indo pun ya biarkan aja gitu. Kadang cuma pakai itu, kalau pulang lebih aktifkan gitu. Tapi saya yakin ini kena frozen ini. Tapi ya duit sisa entah kurang dari 1 juta lah di akun itu, biarkan aja lah, ya kan. Tapi yang kasihan orang-orang kecil, ya kan, yang nabung misalnya mereka entah TKI atau mereka kadang kan gitu, mereka udah buka akun, ada mereka kerja, dia kirim taruh situ, nanti rencana kalau pulang mau deh, tiba-tiba di frozen, banyak tuh. Jadi ini kelihatan ya, pejabat-pejabat yang Prabowo pilih ini mereka nggak tahu bawa akar-akar itu gimana sih, mereka nggak tahu, mereka cuma lihat atas gitu ya kan. Jadi nggak pernah tahu yang bawa gitu, gimana kondisi mereka. Nah ini ya, kalau saya sih ya jujur, itu jualan Indonesia emas 2045 nggak jalan total, itu bullshit. 2045 Indonesia emas itu kalau lihat cara begini juga manusianya, SDM-nya nggak dimajukan ya. Kenapa saya bilang nggak dimajukan? Dari zaman Jokowi ya, tanya anak SD, sebutkan nama ikan ini itu, saya ketawa aja lihat kan. Itu level begini mau dibuat Indonesia emas 2045 ya kan. Di ibu kota Anda lihat tuh tawuran tiap hari, harus ada yang patroli ini itu, malu. Kadang saya lihat ya, saya akan ngecek bentar, kasihan juga itu polisi bagus tuh, dulu yang Raimas itu, Ambarita. Kadang saya lihat dia kecewa juga pas lihat anak-anak itu ya. Di luar ini nggak ada anak-anak begitu, mereka sekolah bener ya kan. Begitu weekend ada kegiatan masing-masing gitu. Mereka yang kalau nggak bener-bener pintar di edu, mereka ambil misalnya bagian olahraga ya, di weekend itu mereka latihan sepak bola. Makanya anak-anak Jepang skillnya bener-bener ini dari sekolah itu udah dibangun gitu. Nah di Indo apa? Tawuran di ibu kota lagi, nggak pernah berubah ya. IQ rakyatnya di situ banyak yang IQ di bawah 78 kali. Kadang saya ketawa ditanya Ambarita tes gitu ya, 1/4 tambah 1/4, katanya udah SMA, 1/4 tambah 1/4 aja nggak tahu, atau yang SMK gitu kan. Jadi itu pemerintah wake up gitu ya, wake up, lu harus tahu. Jadi kalau jualan Indonesia emas 2045 tuh nggak jalan, udah ketahuan nggak jalan. Kenapa?
SDM-nya nggak Anda majukan gitu, gimana mau maju negara 2045? Ya kan? Terus dicocol-cocol, dibohongi dengan yang nggak bener-bener, terus ntar yang nggak masuk gini ya, ntar ya gabung ormas jadi preman, ya kan? Nah, itu generasi gimana mau 2045 udah ketahuan tuh arahnya kemana. Jadi ya inilah saya di luar ya lihat kondisi Indonesia tuh, sayang sih, kasihan. Padahal kami cinta banget Indonesia, tapi kalau lihat pejabatnya, lihat ininya, aduh, siapapun, demo aktivis ini tuh ya belum menjabat, begitu mulai menjabat sami mawon, ya kan? Jadi mau ada di mana hope, harapan? We don't know. Hanya apa? Miracle dari God untuk change Indonesia be a better country, ya, yang nggak tahu lah. Jadi itu aja unek-unek saya tanggapi juga soal ini ya, Jelly Rocker. Kalau ada yang ini entah siapa, Cuan Army atau apa, saya cuma doa jangan merah putih diganti. Boleh merah putih tetap harus kita naikkan ya, itu bendera kita harus bangga. Tapi kalau untuk protes ya sampingkan Indonesia, terus itu istilahnya rakyat protes gitu. Tapi jangan bendera merah putih diturunin diganti J. Roger, ya jangan juga gitu. Oke? Itu aja di hari weekend ini. Jadi santai buat yang lagi nganggur, saya doakan semoga dibuka lapang langkah rezekinya, semoga menemukan pekerjaan juga, karena saya lihat berita pengangguran banyak sekali gitu, kriminal naik gitu ya. Jadi mudah-mudahan lebih baik lah ya, berdoa, bersandar sama Tuhan pasti buka jalan. Itu aja yang bisa saya sampaikan di Sabtu weekend ini. Sekalian keluarin unuk-unuk juga, gue juga kesel lihat ini ya kan, di pajak kemarin tanggal 1 juga kripto juga udah di ini kan, pajak diganti ya dari PPN ke PPH ya. Jadi banyak hal lah. Ini Sri Mulyani juga harus disentil itu. Kalau ini cara dia udah terpengaruh globalis ya, kalau bisa diganti juga siapa yang nasionalis, mikirkan rakyat, bukan ditekan terus sama pajak gitu ya, kasihan rakyat. Oke, salam siaria dari Tokyo. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.